Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Pendi. di channel Travel Mystery Evolution. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita mau ngebahas salah satu tragedi lama di tahun 2016, Bang Pendi. Kejadian 8 tahun yang lalu ya? Ya, di daerah Cirebon. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh. Nurunin dari Abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Ada yang belum aku cerita ke Abah soal Vina. Tentang sepasang kekasih yang dibunuh secara tragis oleh teman-temannya yang disebut tuh geng motor lah di kawasan Cirebon itu. Bully itu benar. Sebelum gue bahas tentang kejadian tragis di tahun 2016, gue mau sedikit menceritakan lah kronologisnya yang diceritakan sahabatnya Vina Gitunya apa? atau si almarhumnya ini saat kesurupan. Almarhumah ini tuh baru pulang jalan-jalan lah, namanya sepasang kekasih kan di motor ya sedang berboncengan, bercerita-cerita manja, tiba-tiba dipukul dari belakang oleh teman-temannya almarhum si pasangannya ini. Cerita dia tuh di pingsan, disekap, dan diperkosa. Awalnya tuh cuma mau diperkosa aja, tapi karena takut ketahuan, akhirnya dihabisilah mereka berdua ini. Dipukul pakai balok, disiksa, tangannya dilindas pakai motor, belum katanya bukan diseret-seret ceritanya. Tapi yang bikin gua nggak masuk akal tuh, kenapa sih si pelaku ini bisa setega ini loh, bisa menghabisi nyawa orang nggak pakai akal pikiran lah. Kenapa sampai menyiksa, diperkosa segala macem? Apakah emang wanita tuh cuma ada satu? Emang nggak ada wanita tempat lain gitu kan? Apa emang harus pasangan temennya sendiri? Bang Pendi sempat mendengar nggak berita viral dan heboh di tahun 2016 kasus pembunuhan tersebut? Sempet dengar. Cuman kan sekarang banyak nih boomingnya Iya, sekarang. soalnya dibikinin film Bang. Iya. Nah, itu mau kita bahas nih. Barangkali ntar setelah video ini kita up, ada kejadian atau emang mudah-mudahan dan sampai terjadi lah kejadian di lokasi syutingnya loh. Soalnya dapat info juga kalau dari komen-komenan di YouTube yang udah bikin trailernya atau proses syutingnya, itu kejadian di jembatan itu dibikin syuting. Nah, ada yang mau Ilham tanya lah Bang Pendi. Bang Pendi sempat tahu lah, sobat travel atau Bang Pendi sempat nonton juga mungkin ya Bang Pendi. Salah satu video yang beredar nanti juga boleh dicantumin Bang Gilang dan Bu Dua bakal menceritakan sedikit. Di video itu almarhumah Vina tuh menceritakan lah rohnya, mungkin yang disebut rohnya dia tuh disiksa, diseret, tangannya dilindas motor, terus bahkan diperkosa Bang Pendi. Menurut Bang Pendi nih, yang mau tanyain, menurut Bang Pendi dari sudut pandang ini ya, sudut pandang spiritual lah, orang yang sudah meninggal apakah bisa merasuki orang yang masih hidup dan bercerita gitu Bang Pendi, seperti yang kita ini? Kalau untuk apa sih roh yang sudah meninggal itu sudah jelas, itu kembalinya ke Allah. Sudah clear. Iya, udah clear. Kalau untuk mungkin kayak jin atau mungkin yang memang menyerupai si almarhumah ini, mungkin ada garis besarnya untuk ke sana. Dan ada kejadian ataupun cerita-cerita zaman dulu pun sama. Makanya dulu kita sempat ngebahas tuh yang apa sih yang orang yang sudah meninggal secara tragis, entah memang dibunuh kah, entah memang tabrakan kah, entah memang apa aja,
yang memang meninggal itu secara tragis, itu ada bahasa yang kata saya disempurnakan. Disempurnakan. Nah, tujuannya itu untuk supaya terhindar dari fitnah atau dari hal-hal seperti inilah. Ya kayak makhluk-makhluk ini, oke. Tapi kalau misalkan untuk kayak nyeritain kejadian kayak si almarhumah tuh seperti ini, disiksa seperti ini, mungkin yang kata saya itu mungkin kayak leluhurnya dia kak. Oh mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Atau mungkin kebaikannya orang ini kak atau apa. Tapi kalau untuk roh itu dan net itu nggak bisa. Maksudnya bukan rohnya dia. Soalnya kan Bang Wendy yang kita tahu atau mungkin yang gua tahu lah ya, gua sendiri tahu banyak kan ada resepsi atau lentingan dari para tetangga atau warga sekitar gitu Bang Wendy. Kalau katanya kita meninggal belum ikhlas, roh kita itu tetap di bumi apa gimana gitu. Sebab Bang Wendy mungkin bisa lurusan Bang. Karena kalau kita nggak ikhlas, roh kita tuh kayak gentayangan Bang Wendy. Itu bisa dibilang seperti itu nggak sih Bang? Kalau disebut ikhlas atau enggak ikhlas nggak jadi ukuran, nggak jadi ukuran kecuali maksudnya yang pengalaman saya, maksudnya ini kan terlalu ranah agama ya, bukan ranah saya. Tapi sedikit saya, maksudnya sedikit saya kasih dari saya maksudnya. Ya, pandang Wendy kecuali memang kayak orang tuh misalkan tukang jin atau apa, ada tuh kayak misalkan orang tuh nggak diterima di bumi, kayak misalkan di bumi muja lah gitu. di bumi itu kayak ditimbun itu dia timbul lagi. Ada yang kayak gitu kayak dibakar atau diapain lah. Pokoknya kalau untuk kayak ke sana itu enggak. Berarti kalau kata orang yang beredar dari dia itu belum ikhlas dan dituntut balas itu enggak lah ya, udah balik ke awal format. Itu udah Allah. Pertanyaan kedua Bang Wendy. Ya. Mungkin Bang Wendy juga sempat mendengar, apalagi di lingkungan Bang Wendy kan bisa dibilang spiritual juga. Beberapa warga sekitar atau emang di lingkungan kita sendiri pernah berasumsi jika ada orang meninggal di suatu jalan atau tabrakan, dia akan bergentayangan dan mengambil korban baru. Itu benar apa enggak Bang? Pertanyaan Bang Imam tuh itu hoax Bang Imam. Ambil sama kayak yang pertama mungkin. Iya, karena jadi kayak makhluk-makhluk halus ketika memang ada orang meninggal secara memang tragis, entah memang dibunuh kan, entah memang apa aja yang memang lebih tragis lah, kategorinya tragis. Itu banyak sekali jin kayak hantu-hantu itu yang memang memanfaatkan situasi keadaan itu. Satu yang memang mungkin kayak dimiripin lah atau dimanipulasi seakan-akan memang orang yang ini tuh hidup lagi. Si rohnya ini. Ada yang memang kayak Bang Imam tadi kayak ngambil korban lagi kah atau apa lagi kah. Jadi seakan-akan orang ini tuh berasumsi bahwa orang ini tuh kayak berubah jadi hantu gitu loh, jadi setan, jadi gentayangan segala macam kayak gitu. Itu sebenarnya bukan dari arwah itu, almarhumah itu, karena almarhumah itu ya udah di sana, udah tenang lah. Iya udah tenang, maksudnya udah apa sih, udah di alam barzah lah. Itu ya apa sih kerjaannya atau memang tipu daya ya iblisnya itu. Nah Bang Penny sudah menjelaskan atau pertanyaan yang gua jawab, itu udah sedikit gua terjawab lah oleh Bang Penny. Daripada maksudnya untuk mengingatkan para penonton lagi atau Bang Penny yang sempat lupa juga karena itu jadi lama juga kan ya pas 8 tahun itu. 8 tahun. Mari kita tonton bareng-bareng Bang Penny. Ini ada salah satu cuplikan video yang orang kesurupan ini yang menceritakan tentang si Pina lagi jalan berdua di motor, tiba-tiba si pas cowoknya itu dipukul dari belakang terus dia dikebukin, disekap, dia mau diperkosa Bang Penny. Masalahnya kita tonton lama-lama. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan Dede? Kalau dari sudut penerawangan saya, mata batin saya yang masuk ke teman dari almarhumah Vina itu bukan almarhumah, tapi salah satu leluhur dari keluarga almarhum Vina. Tapi saya ngelihat kayak sosok mungkin kayak perempuan
tapi kayak adat, kayak baju adat dah. Cuman saya nggak bisa nyebutin adat Jawa kah, adat apakah gitu, enggak. Pokoknya dia kayak pakaian adat, kayak sosoknya udah tua. Mungkin ada yang lebih tahu lah, ada yang lebih indigo dari saya. Nanti silahkan di kolom komentar di Travel Mystery Evos. Nah, kenapa gue ngerasa kayak merinding ada, tapi tatapannya tuh kayak penuh dendam, serem. Itu tuh kayak seolah-olah tuh kayak dia tuh emang itu tuh bener real dia. Itu kan menceritakan dari awal mulanya yang dia di motor sama pasangannya si Egi dipukul, lalu disekap, katanya kan yang di videonya ini disekap, diperkosa, tangannya dilindas pakai motor. Kayak emang gue nggak kebayang sih gimana sakitnya dari omongannya gitu, kayak kerasa banget, kayak perih gitu rasanya. Tapi bagaimanapun juga kita doain lah untuk almarhumah Vina dan pasangannya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, amin. Itu videonya merinding juga sih Bang Fendi. Merinding ya, greget ya. Kenapa tuh greget Bang? Ya gregetnya maksudnya kayak sadis banget gitu loh. Aku sih mungkin kita sambingan dulu ya untuk cerita atau kisah tragis dari almarhumah Vina dan pasangannya kan. Yang kita tahu lah, Bang Fendi sudah lama lah melelang buana di dunia spiritual, mungkin dari zaman TK masalah Bang Fendi ya. Bener nggak Bang Fendi dari zaman TK? Enggak lah, maksudnya adalah 8 tahun ke belakang mah. Lumayan lah ya. Lumayan. Gimana Bang Fendi ceritanya? Ada nggak yang sama persis seperti almarhumah Vina dan pacarnya ini? Kalau kejadian tabrakan misalkan ya secara tragis di situ terus langsung tiba-tiba masuk kesurupan itu enggak. Ada. Saya pernah ada orang, saya sebutin tempatnya? Nggak boleh nggak Bang? Nggak boleh. Boleh? Boleh nggak Bang? Oh boleh. Itu kalau nggak salah Keranggan tuh masih daerah Citerep lah. Jadi dia tuh pergi ke nyari mamahnya ke Leuwihejo. Nah Leuwihejo itu bukit, Curug kan ya? iya curug yang memang terkenal banget angkernya. Jadi konon katanya banyak siluman kayak monyet putih, kera putih, banyak lah. Barangkali sobat travel mau kita bahas tentang Curug Hejo juga boleh. Tinggal nontonnya tungguin dulu sekitar 10.000 lah ya. Jangan tanggung-tanggung lah, 20.000, 100.000. Nah, pas maghrib dia pulang, singkat cerita pulang lah. Jadi dia tuh kayak kesurupan, tapi di depan gang rumah saya Bang Imam, depan rumah, gang steam mau masuk ke rumah, ya kan, ketahuan sama teman saya, karena memang kayak udah hilang akal lah, kayak dibilang mabuk dia nggak mabuk, tapi dia tuh kayak kesurupan gitu, kayak di motor tuh dia tuh kayak pengen loncat gitu. Sampai kayak tukang ojek, banyak lah orang yang berkendara juga sampai iya sampai ngelihat, sampai nenangin itu. Terus teman saya nyari kayak tukang syariat lah daerah tempat saya tuh di mana sih, ya kan, dikasih tahu lah sama teman saya, datang ke rumah. Nah itu sempat agak susah juga. Itu dia tuh kayak ngomong lah Bang, maksudnya kayak kesurupan gitu, kayak nyeritain kejadian gini, terus kayak dia pergi ke sana ke Bukit Leuwihejo tuh, Curug Leuwihejo tuh, dia ceritain kayak gini, hampir ada kesamaan tuh. Mungkin kalau yang ini tuh dia udah meninggal, terus arwahnya ini bisa masuk menceritakan kronologis kejadiannya. Kalau si yang pasien yang saya dulu itu enggak, dia masih posisinya masih hidup, tapi dia mampu menceritakan itu. Dia kayak cerita kayak masalah hidupnya atau curhat atau gimana? Iya, kayak apa ya? Kayak dia tuh lagi pusing, lagi bete, terus tiba-tiba kayak lebih detail gitu loh. Kayak saya tuh lagi pusing nih di rumah, nggak tahu kenapa tuh jam segini tuh saya berangkat ke sana gitu. Dia. Enggak, sama temennya. Itu kalau nggak dipegangin, kata warga, maksudnya kata tetangga saya di depan ya, terus kayak apa sih kata teman saya, itu mungkin kayak udah ketabrak. Dia tuh kayak mau loncat Bang dari kayak motor. Bunuh diri mungkin. Iya. Gitu. Cuman kasusnya berbeda doang. Nah, jadi kayak yang saya heran tuh si makhluknya ini tuh tahu gitu Bang. Masalah kehidupan si cewek ini. Maksudnya sampai kayak diceritain mau berangkatnya lah, pusingnya. Terus sebelum kejadian dia berangkat ke sana tuh ada kendala apa atau kejadian apa, itu dia sampai detail kayak gitu. Tapi posisinya kan Bang Fendi datang gitu, dipegangin sama Bang Fendi, sembuhin lah syariatnya. Tapi pas dia udah sadar Bang,
Dan inget nggak dia apa yang dia lakuin, apa yang dia omongin, inget nggak Bang Fendi? Dia tuh malah kayak orang linglung bang. Itu gimana sih? Maksudnya kayak Lupa gitu. iya kayak orang Nggak lupa gitu. Iya kayak nggak sadar kayak orang linglung. Bahkan dia masuk ke rumah saya pun karena dibawa sama teman saya, temannya dia sama teman saya. Dia tuh, ini kok di mana sih? Pas dia masuk rumah, maksudnya maaf ya, dia tuh kayak mungkin kayak cewek inilah gitu kan, nggak tertutup segala macem gitu Tapi kan. Bang Fendi seneng kan? Enggak lah. Serius? Jadi itu malah kaget gitu loh, kayak saya minta sorban gitu kan. Si ceweknya. Iya, karena dia nggak tahu itu di rumah. Gue tuh ngapain lo di sini gitu. Jadi kayak orang linglung ya, nggak sadar. Gitu. Cuman ada, tapi nggak di video ya, direkam doang sih temennya ada. Dia ngomong apa ada. Jadi kalau untuk Bang Fendi sendiri tidak ada tanya lah Bang Fendi ya. Iya. Nah mungkin dari sudut pandang yang Bang Fendi, pengalaman Bang Fendi mungkin sama aja. Dia ada kayak menceritakan terus kendalanya seperti apa, berangkat masalah hidupnya seperti apa. Tapi juga bedanya kalau almarhumah Vina ini menceritakan tentang kronologi kejadian tragisnya dia, Kecelakaan lah ya. menceritakan tentang pengalaman hidup atau kisahnya lah, masalah segala macam. Nah mungkin untuk kisah almarhumah Vina dan pasangannya tragedi di tahun 2016 akhirnya sampai ini prestasi juga gitu kan. Suasana sudah tidak penuh pengunjung jadi Bang Fendi. Pernah mendengar videonya juga atau yang serupan juga cukup ngeri juga Bang Fendi. Maksudnya kayak real banget suaranya dia gitu ya. Iya. Ya. Juga sampai siapa ceweknya nanya itu kan sampai emang nggak ada perbedaan gitu Bang Fendi. Yang kayak wah itu kamu tunggu Bang Fendi tadi bersepsi bukan dia gitu, itu yang jika pembahasan malam hari ini kita ada kesalahan penyebutan nama, salah teknologi atau salah pembahasan mohon dimaafkan. Namanya juga manusia Bang Fendi. Iya, tidak luput dari diluruskan di untuk para sobat mereka ingin kita berusaha boleh kita berusaha untuk tetap Bang Fendi. Ada apa Bang Fendi tadi? Curug Cihejo. Terus juga dari gue nggak berani deh kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Yang Berani nggak Bang? Ada kata pengusaha tembus nih Bang. Berani nggak? berani lah. Berani ya. Oke. Ini Bapak ini berani deh. Kalau gue sih- Maksudnya satu dari tempatnya enak, terus yang kedua Tapi kalau malam boleh kesana Bang. boleh lah, Boleh. boleh. Apalagi kan kita nanti ke sana Iya. ada ininya lah, ada sponsornya nanti. Pokoknya yang di luar sini itu betul nggak pernah beli 100.000 aja dah. 100.000 atau 50 lah paling ini kita akan penyusuran ke daerah Curug Cihejo, Kabupaten Bogor. Makmur ya kemana tuh? Pokoknya pantengin terus channel Tribun Misteri. Gua nggak bosan-bosan untuk ngurus sobat Tribun Misteri atau video setiap kami selalu menonton setiap video setelah di-upload dan di-share ke teman-temannya, saudaranya atau teman-teman kerja segala macam supaya kita terus makin semangat lah untuk konten yang edukasi gitu, dunia spiritual. Pokoknya sampai di sini dulu pembahasan malam hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.